Oh, amat dekat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi teori laba monopoli yang beranggotakan saya sebagai moderator Eva Horaji, Adrian Triantama, Cynthia Putri, Aulia Rahmadani, Mai Hartina, Sukma Julia, Fitri Wulandari, Aisyah Prilisia, dan Nafal Saputra. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh saudara Adrian Triantama. Kepada saudara Adrian dipersilakan. Laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laba adalah penghasilan bersih atau net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai perubahan selera dan permintaan sepanjang waktu. Sesuai dari kelompok 3 yaitu teori laba monopoli. Menurut teori laba monopoli atau monopoli theory of profits menyatakan bahwa beberapa perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli yang tinggi dapat membatasi output yang mereka hasilkan dan dapat menentukan harga yang lebih tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebuah perusahaan dapat memonopoli sebuah usaha, yaitu yang pertama, skala ekonomi, 2, kepemilikan hak paten, 3, pembatasan dari pemerintah, 4, penguasaan penuh atas suplai bahan baku tertentu. Sekian dari saya. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat usaha, sehingga berpotensi menciptakan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Karena pada dasarnya dalam seseorang melakukan kegiatan usaha yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Hal tersebut menimbulkan suatu keadaan yang membuat banyak orang untuk berlomba-lomba melakukan kegiatan. Bentuk kegiatan persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu monopoli. Salah satu praktik monopoli pada penjualan bahan bakar aftur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Pertamina. Secara struktur pasar, PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan aftur karena berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PT Pertamina yang termasuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara memiliki hak untuk melakukan monopoli. Namun, penetapan harga penjualan bahan bakar aftur dinilai telah merugikan masyarakat dan industri penerbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, apakah PT Pertamina pada penjualan bahan bakar aftur pesawat terbang melakukan praktek monopoli? Yang kedua, analisis KPPU terkait adanya praktek monopoli penetapan harga pada penjualan bahan bakar aftur yang dilakukan oleh PT Pertamina berdasarkan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam melakukan penjualan bahan bakar aftur pesawat terbang. Untuk mengetahui serta menganalisis secara jelas, KPPU sebagai lembaga pengawas dalam menentukan adanya praktik monopoli penjualan bahan bakar aftur pesawat terbang yang dilakukan PT Pertamina. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
yang mana dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum mengenai dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditengahkan, dan pendekatan konseptual yaitu untuk menjawab isu hukum mengenai adanya penetapan harga jual aftur yang menyebabkan praktik monopoli yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktorin-doktorin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum, serta dengan menggunakan analisis bahan hukum yang menggunakan analisa bahan secara deduktif. Hasil pembahasan dari kami yang pertama, tindakan PT Pertamina telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan sebagai satu-satunya pelaku usaha dengan menetapkan harga jual aftur yang cukup tinggi dan telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 17 yaitu praktik monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum persaingan usaha diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pengecualian terhadap perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melakukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi praktik monopoli. Berdasarkan ketentuan tersebut, PT Pertamina memiliki hak monopoli sebagai salah satu badan usaha milik negara yang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan bahan bakar minyak di Indonesia. Berdasarkan analisis dengan pendekatan rule of reason melalui pendekatan yuridis dan ekonomi terhadap pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 17 atau praktik monopoli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah memenuhi unsur sepenuhnya. PT Pertamina telah menguasai lebih dari 50% penjualan aftur di Indonesia, yang artinya dalam hal ini PT Pertamina telah melakukan penyalahgunaan posisi monopoli dengan menaikkan harga aftur sehingga membuat tingginya harga tiket menyebabkan kerugian pada masyarakat. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.